Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kita mendengar orang berkata bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, cinta kasih, dan lain sebagainya. Namun dalam konteks agama Islam, maka yang sesungguhnya semua nabi itu adalah beragama Islam. Ini didasarkan kepada ayat Al-Quran yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu Islam. Demikianlah sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan menjadi khalifah di muka bumi sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Nabi Adam pada saat itu semua pengikutnya adalah beragama Islam. Kemudian lama-kelamaan banyaklah sepeninggalan daripada Nabi Adam alaihissalam, banyaklah pengikut-pengikutnya yang menyimpang dari agama tauhid, sehingga Allah turunkan lagi rasulnya. Kalau tidak salah itu Nabi Idris. Lama-kelamaan semakin banyak lagi yang murtad, maka Allah turunkan lagi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dalam pandangan Islam, setidaknya ada 2 dekade Nabi ini yang 100% umat di muka bumi ini beragama Islam, yaitu Nabi Adam, kemudian dilanjutkan dengan Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh ini, beliau memberikan dakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya itulah bahasa Al-Quran yang sangat halus sekali, yang sangat bagus, sangat cantik itu, untuk menunjukkan usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Selama itu pengikutnya sangat sedikit, sehingga ya katakanlah Nabi Nuh ini mengadu kepada Allah bahwa usianya sudah lanjut, yang tidak mungkin lagi dapat meneruskan dakwah ini, sementara pengikutnya yang beriman itu hanya sedikit. Sebenarnya bagi Allah mudah saja untuk membunuh para kafir-kafir itu
yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya Nabi Nuh. Akan tetapi cara serupa itu kurang dirasakan menggugah, tidak luar biasa. Yang kita tahu bahwa maka Allah menciptakan kondisi yang sangat luar biasa, yaitu dengan diperintahnya membuat kapal. Waktu itu kayu masih banyak, masih besar-besar, sehingga Nabi Nuh membuat kapal. Yang tidak beriman waktu itu mengatakan Nabi Nuh ini sudah gila. Udahlah, membuat kapal di atas bukit gitu, untuk apalah, sudah gila. Tapi Nabi Nuh atas perintah Allah dilakukan. Pada akhirnya terjadilah banjir, hujan deras dari langit, dan mata air dari perut bumi pun bercucuran. Demikian diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga banjir, sehingga anak Nabi Nuh sendiri pun tidak dapat diselamatkan. Nabi Nuh berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, masuklah ke dalam kapal." Anaknya menjawab, "Tidak ayah, aku akan naik ke atas bukit yang paling tinggi. Aku bisa menyelamatkan diriku." Dijawab oleh Nabi Nuh, "Wahai anakku, tidak ada yang dapat menyelamatkan pada hari ini kecuali yang diselamatkan oleh Allah SWT." Tapi anaknya berkeras sehingga anaknya akhirnya tenggelam. Nabi Nuh bermohon kepada Allah bahwa itu adalah anakku, darah dagingku. Tetapi Allah menjawab bahwa anak bisa yang tidak beriman akhirnya akan ditinggalkan. Oleh karena itu, orang yang berada di dalam kapal bertambah keyakinannya. Yang semula ragu-ragu, ada was-was, pada saat kapal terombang-ambing itu yang jumlahnya tentu saja sedikit, imannya bertambah berpuluh kali lipat. Mungkin bukan lagi 100%, mungkin 1000. Begitu yakinnya bahwa kekuasaan Allah. Maka saat itu semua yang berada di kapal itu dapat dipastikan semuanya beragama Islam, karena beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Nuh. Berlanjut ke Rasul yang lainnya, setelah peninggalan Nabi Nuh, lama-kelamaan juga banyak daripada pengikutnya yang murtad. Terus diganti lagi dengan Nabi yang lain, Rasul yang lain. Begitu Nabi wafat dan pengikut-pengikutnya banyak yang menyimpang, bahkan yang tidak beriman. Maka Allah ganti lagi dengan Rasul yang lain. Begitulah seterusnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad merupakan rasul-rasul ulul azmi, rasul-rasul yang terkenal. Begitu sepeninggalan Nabi Ibrahim dilanjutkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dan lama-kelamaan juga murtad, dan akhirnya sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi terakhir ini yang tidak ada lagi Rasul setelah Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Sampai akhir zaman
nanti kata Rasul pada akhir zaman tidak ada lagi yang azan di masjid, maka kiamat pun sudah dekat. Begitulah Rasul itu diutus untuk menyampaikan pesan-pesan daripada Ilahi, dan setiap Rasul yang diutus ada dilengkapi dengan kitab. Seperti kita ketahui bahwa kitab Zabur misalnya diberikan kepada Nabi kita Daud alaihissalam, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sampai dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim dan Musa itu dapat menerima suhuf. Nah, kitab-kitab ini dan suhuf ini terhimpun semuanya di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terhimpun kepada huruf ba. Ba ini maknanya adalah la haula wa la quwata illa billah. Kita ini semuanya dengan billah. Kita berbicara dengan billah, kita makan dengan billah, kita melihat dengan billah, kita mendengar dengan billah, dan segala aktivitas kita semuanya dengan billah. Kapan kita tidak bersama lagi dengan billah? Contohnya ketika kita sudah meninggal dunia, maka kita dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena di situ sudah berpisah antara roh dengan jasad kita. Ini jasad kita tidak ada roh lagi. Maaf cerita, tidak ada billahnya lagi di situ. Nah, itulah intinya kita ini semua aktivitas kita dengan billah, berserta billah. Artinya billah itu berserta Allah Subhanahu wa taala. Sampai ajal mengambil kita. Inilah yang tercantum di dalam tafsir Buya Hamka pada awal-awal surat Al-Fatihah. Jadi agama sesungguhnya Rasul itu semuanya beragama Islam. Inna dina indallahi Islam. Setelah turunnya Nabi Muhammad, maka itulah kitabnya Al-Quran. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.